Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Restiani Kusuma dari TKS IT As-Salafus Sholih Kabupaten Bogor. Di sini saya akan mempresentasikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di TKS IT As-Salafus Sholih. Di sini tema yang saya angkat yaitu Aku Sayang Bumi. Subtemanya yaitu menjadi detektif sampah. Situasi yang kami alami yaitu kurangnya kesadaran akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya, kemudian sampah berserakan di jalan. Jadi di sekolah kami itu terbuka ya Bu, jadi nggak tertutup pagar semua, sehingga jika pulang sekolah, anak-anak di lingkungan sekolah itu masuk gitu. Kemudian tantangan yang kami hadapi yaitu memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang pentingnya mengelola sampah. Selanjutnya yaitu menciptakan lingkungan yang bersih, bebas sampah. Dan kami khawatir ketika masuk sekolah sampah berserakan, itu akan dianggap wajar oleh peserta didik, sehingga itu akan menjadi tantangan kami semua untuk memberi pemahaman kepada peserta didik bahwa kita itu penting untuk mengelola sampah agar tidak berserakan. Kemudian penting juga untuk menjaga lingkungan agar tidak terjadi sampah yang berserakan. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, aksi nyata melaksanakan pembelajaran P5, tema P5-nya Aku Sayang Bumi, proyeknya yaitu menjadi detektif sampah. Nah, dimensi profil pelajar Pancasila yang dikuatkan yaitu dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian dimensi bernalar kritis, selanjutnya yaitu dimensi bergotong royong. Elemennya yaitu akhlak kepada alam, kemudian memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, selanjutnya yaitu kolaborasi. Di sini tujuan pembelajarannya yaitu membiasakan bersyukur atas karunia lingkungan alam sekitar dengan menjaga kebersihan dan merawat lingkungan alam sekitarnya. Yang kedua yaitu bertanya untuk memenuhi rasa ingin tahu terhadap diri dan lingkungannya. Selanjutnya yaitu terbiasa bekerja sama dalam melakukan kegiatan dengan berkelompok. Nah, di sini ada foto kegiatannya ya Bu. Waktu pelaksanaannya yaitu di hari Rabu tanggal 20 September tahun 2023. Pertama-tama guru memberikan pijakan awal, berdiskusi tentang aneka sampah dan cara memilahnya. Jadi, di sini menjadi detektif sampah itu kami mengarahkan anak-anak untuk berkeliling lingkungan sekolah, melihat lingkungan di sekeliling sekolah apakah banyak sampah atau tidak. Kemudian kami meminta anak untuk mengambil sampah tersebut lalu dimasukkan ke dalam tempat sampah. Dan tempat sampahnya pun berbeda-beda ya Bu. Ada organik, anorganik, kemudian B3 seperti itu. Setelah guru memberikan pijakan awal, kemudian anak dibagikan sarung tangan untuk menjaga diri dari kuman. Jadi anak tidak langsung memegang, tapi menggunakan alat pelindung seperti sarung tangan. Kemudian setelah dibagikan sarung tangan, kegiatan menjadi detektif sampah di sekitar lingkungan sekolah. Nah, seperti ini ya Bu kegiatannya. Ini ada di samping sekolah. Di sini anak-anak menemukan banyak sampah, terutama sampah anorganik. Kemudian karena ini posisinya di kebun, jadi banyak pula sampah organiknya. Selanjutnya yaitu review kegiatan menjadi detektif sampah. Di sini ada tempat sampah warna hijau, kuning dan merah. Untuk yang hijau tempat sampah organik, yang kuning anorganik, kemudian yang merah limbah B3. Nah, hasil dari kegiatan yang kami laksanakan yaitu kegiatan menjadi detektif sampah telah menggugah rasa peduli lingkungan dari dalam diri anak. Mereka tahu bagaimana bersikap bijak terhadap sampah. Untuk sampah organik dapat dijadikan pupuk dan sampah anorganik dapat didaur ulang. Mereka telah terpenuhi rasa ingin tahu terhadap lingkungan dan bagaimana menjaga lingkungan untuk tetap bersih. Selanjutnya saya akan menampilkan video kegiatan dari menjadi detektif sampah ini. Kita kegiatan project. Nah, di sini yang memberi penguatan adalah guru kelompok A dan guru kelompok B. Detektif sampah. Dengan tema apa kita? Aku sayang bumi. Nanti kita akan berkeliling lingkungan sekolah kita.
Kalau ada sampah yang berserakan, silakan diambil. Masih ingat ada berapa jenis sampah? Tiga. Sampah apa saja? Ya, kita bahas organik dulu. Sampah organik. Tempat sampahnya berwarna hijau. Isinya apa ya kalau organik? Ya, kulit buah, nasi, betul. Ranting, daun, betul. Sampah yang mudah terurai, berarti sampah organik. Silakan masukkan ke dalam tempat sampah berwarna hijau. Sampah yang kedua, anorganik, berwarna apa? Kuning. Contohnya apa saja? Botol, lagi, kertas, plastik, kaleng, tisu, sedot. Sampah anorganik, sampah yang sulit terurai. Lalu sampah yang ketiga ada sampah B3. Apa itu? Bahan bahaya beracun. Apa saja contohnya? Obat nyamuk, obat kadaluarsa, betul, pestisida, lampu, bekas. Tapi teman-teman tidak langsung mengambil dengan tangan kosong. Nanti Bu Guru berikan sarung tangan. Sudah siap deteksi sampah? Itu sama, ada 5 jari, masukkan jarinya. Masukin satu-satu. Satu-satu. Nah, di sini anak-anak sudah mengambil sampah lalu memasukkan ke dalam tempat sampah yang seharusnya ya Bu. Jadi selain memungut sampah, tapi anak-anak juga belajar untuk memilah sampah. Botol masuknya kemana botol? Botol masuknya kemana? Kuning ya, kalau botol kuning. Nah teman-teman, coba dilihat ada berapa tempat sampah di depan? 3. Apa saja? Merah. Nah, banyakkan sampah di tempat sampah warna apa? Sampah apa kalau yang di sini? Anorganik. Isinya apa saja tadi di sini? Plastik, tisu, tangan tisu, ada botol? Ya betul, ada botol, ada gelas plastik juga ya. Cara mengurangi sampah plastik? Bisa digunakan apa saja? Bikin pot bunga. Ya, apalagi? Celengan, mobil-mobilan. Lalu kalau teman-teman mau beli es, bagaimana harusnya? Bawa botol sendiri dari rumah. Lalu sampah terbanyak yang kedua apa? Organik. Sampah organik, betul. Tempat sampahnya warna apa? Hijau. Isinya apa saja tadi yang teman-teman temukan? Kayu. Daun. Apa? Lidi. Sampah organik bisa digunakan untuk membuat apa? Pupuknya nanti untuk tanamannya biar apa? Biar tumbuh subur. Nah, sampah yang paling sedikit kita temukan di jalan tadi apa? B3. Tadi teman-teman menemukan apa saja? Masukin. Ya, baterai bekas. Terus? Ya, ada obat, betul. Nah, teman-teman, ini juga berbahaya B3 karena apa? Beracun, betul. Gampang meledak. Bisa. Karena ada baterai. Kalau kena kita, nanti bisa iritasi. Oh, pas berarti. Sudah 10 menit ya Ibu. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi setelah melihat dari video gitu ya, ini memasukkan saja ya Ibu ya, Ibu minta tadi di tempat sampah itu hanya ada tulisan ya, organik, anorganik ya sebagai apa kan
melatih mengenalkan literasi sejak dini gitu kan. Jadi saran saya tambahkan gambar-gambar gitu kan. Misalnya organik itu ada daun kayak gitu kan. Jadi itu juga nanti akan menjadi pembiasaan untuk anaknya. Kan kita setiap hari itu tidak, maksudnya nemenin anak ya, ketika dia makan pasti kan kalau ada gambarnya dia udah bisa memilah sendiri gitu. Oh, yang merah yang tadi B3 kayak gitu kan. Ada gambarnya seperti itu. Jadi memudahkan anak gitu. Kalau kita bisa mendampingi anak kan kita kenalin ya, tapi kalau kita tidak bisa kan jadi anak bisa dengan sendirinya gitu melihat. Seperti itu. Kemudian tentang bahasa mungkin ini tentang semuanya. Jadi kan tadi kalau saya lihat itu ada banyak ya. Kita akan mengenal sampah gitu ya, akan mengenal gitu kan. Maksudnya penggalan seperti itu lebih baik dikurangi karena kan bisa jadi olahraga atau salah persepsi, bisa sate gitu kan anak menjawab. Jadi kita ya maksudnya dikurangi. Misal kita tadi akan mengenal apa ya gitu. Apa ini namanya? Bendanya aja, sampah. Jadi kita akan mengenal apa? Sampah gitu, bukan kita akan mengenal nanti anaknya sapi, misalkan kayak gitu. Itu masukan aja dari saya. Ya, Terima kasih Bu Yola atas masukannya di semua. Baik Ibu, mungkin ada pertanyaan lagi. Jadi untuk hari Rabu kan kegiatannya project ya Bu. Untuk hari Senin dan Selasa kita kegiatannya kelas invitasi. Nah, sebelum kelas invitasi ini dimulai, kegiatan pagi itu kami memberikan pijakan awal melalui video. Jadi hari Senin dan Selasa ada tayangan video. Satu hari bisa 3 video, minimal 2 video mengenai tema atau topik yang akan kita pelajari. Jadi sebelum ke project, mereka sudah menerima pijakan awal di hari Senin dan Selasa begitu. Dan alhamdulillah untuk mengingatkannya nggak yang harus plastik di mana gitu, tapi lebih ke Ibu ini warna kuning ya gitu, karena anak lebih mengenal warna ya Bu daripada organik. Anorganik tuh jujur lebih sulit diucapkan oleh anak, jadi lebih mengenalnya warna tempat sampahnya begitu. Baik, mungkin itu ya Bu. Tapi sarannya saya terima, akan memudahkan. Iya, untuk memudahkan anak juga diterima Ibu. Ibu saya aja yang tegang, Ibu jangan. Nungguin. Kita berempati. Ibu ikut merasakan yang saya rasakan gitu. Deg-degannya itu nular. Nular. Iya. Bagaimana program tindak lanjut dari kegiatan itu ya. Sebenarnya kan yang diharapkan dari kegiatan detektif itu harusnya mengubah sikap anak. Jadi tidak hanya ada program itu baru dia ngambil sampah. Kalau tidak ada program itu bagaimana? Gitu. Jadi sikap anak harus ada program tindak lanjutnya. Ya. Untuk tindak lanjutnya, kami membuat kegiatan seperti untuk sampah anorganik, kita memilah yang mana yang bisa kita daur ulang, seperti yang mudah untuk didaur ulang anak usia PAUD, seperti botol minuman yang mereka bawa, kan suka ada yang bawa air mineral kecil ya. Nah, itu dikumpulkan, atau bekas Yakult kita kumpulkan lalu kita daur ulang. Misalnya membuat mobil-mobilan dengan tambahan balon, terus balonnya ditiup, nah mobil-mobilan itu bisa jalan. Ternyata kan kita juga mengajarkan bahwa sampah itu tidak selamanya nggak bermanfaat, tapi bisa untuk kita jadikan mainan begitu. Untuk tindak lanjut dari sampah organik, kita sudah mencoba untuk membuat pupuk tanaman ya, pupuk tanaman dari sampah-sampah yang mamah-mamahnya bekas masak, seperti kangkung, potongan kangkung, kulit buah,
nasi basi, kemudian air cucian beras, kita kumpulkan, kemudian setelah 1 bulan pupuknya sudah jadi, kita siram ke tanaman yang ada di halaman sekolah. Kebetulan ada pohon mangga, 2 pohon. Selama adik saya tuh di sana TK itu ditanam sampai adik saya SMP sekarang belum berbuah. Dan alhamdulillah setelah kita buat pupuk organik sendiri, musim mangga kita bisa menikmati rasanya mangga di halaman sekolah seperti itu. Kemudian untuk B3, tindak lanjutnya kita ajarkan untuk mengumpulkan sendiri, tidak dicampur dengan sampah-sampah yang lain karena mereka ternyata sudah paham kalau B3 itu 1 beracun, kemudian bisa meledak ya tadi kan. Jadi seperti itu Bapak.